Kebanyakan mereka selalu ngebandingin diri dia dengan diri orang lain tentunya. Setiap orang punya jalan startnya masing-masing. Dan pastinya ketika kalian ingin menuju kesuksesan, mau itu kalian di bidang karir sosial media atau nggak di karir kantor kalian, office kalian, bisnis kalian, usaha kalian, everything pokoknya lah. Nah, kalian sering banget ngebandingin diri kalian sama orang lain. Sehingga apa? Kalau misalnya kalian merasa kalah nih, dari mulai startnya, dari mulai pencapaiannya, kalian merasa minder atau bisa dibilang kalian malah ya putus asa gitu, dan malah nggak mau untuk lanjutin lagi. Ya bukan nggak mau sih, bahasanya kayak males-malesan gitu, kayak nyot-nyotan. Kalian mau ngelanjutin itu udah males karena mungkin kan umurnya udah segini, tapi kok kalian ngeliat orang lain itu udah di atas ya, bahasanya udah sukses banget, tapi kalian masih ngestak di situ-situ aja. Hello guys, welcome in Bang Ari Jenong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian berdasarkan pengalaman aku sendiri. Kalau misalnya jangan pernah teman-teman ngebandingin diri kalian sama diri orang lain. Tentunya setiap orang itu punya startnya masing-masing. Contoh misalnya si A, dia itu udah berkesinambungan di dalam dunia bisnis dari umur 18 tahun. Sedangkan kalian masih, ya bisa dibilang kalian baru ikut atau turun tangan di lapangan di dunia bisnis itu di umur 22 tahun. Sedangkan umur kalian itu sekarang itu udah 24 tahun. Ya udah, jangan dibandingin guys. Karena apa? Karena kalian dengan si A itu berbeda banget dari startnya tentunya. Dan ini bisa dibilang ya udah, kalian fokus ke diri kalian sendiri, fokus ke value kalian, fokus ke marketing kalian, customer kalian. Hal ini sama aja kayak misalnya teman-teman mau fokus ke dunia digital marketing atau enggak sosial media. Sering banget kan ketika kalian mau mulai ngonten kayak mungkin di TikTok, di YouTube, di IG, kalian sering banget kalau misalnya lihat orang-orang yang lebih muda dari kalian itu udah sukses banget guys ya, dibandingkan kalian yang masih ya udah hanya itu aja. Ya udah teman-teman nggak usah risau gitu, nggak usah panik. Karena apa? Karena ya teman-teman tuh baru banget turun di dunia sosial media untuk konten. Sebelumnya teman-teman tuh hanya sekedar jadi penonton aja gitu, nontonin orang, scroll. Ya oke lah, teman-teman boleh ngasain penyesalan 1, 2, 3 hari, tapi jangan sampai kelamaan. Makanya kenapa ya nggak apa, penyesalan itu pasti selalu ada di akhiran gitu, nggak mungkin di awal kan. Nah tentunya ya udah, selagi teman-teman masih ada fokus untuk masa depan berikutnya, ya pastinya teman-teman masih bisa untuk ngelakuin sebuah hal perubahan yang untuk ya masa depan kalian atau nggak karir kalian atau nggak income kalian begitu. Dan pastinya ketika teman-teman perhatiin sekarang di sosial media atau nggak di IG, TikTok, YouTube, mereka tuh yang memulai yang udah di umur mungkin 25 ke atas, mereka tuh lebih cenderung ya udah, kalau misalnya dia gagal, ya mereka pastinya salah satunya ngebandingin diri dia sendiri dengan orang lain. Yang dimana wah anjay, ini si Ani baru umur 18 tahun udah punya 1 juta subscriber, giliran gua udah umur 26 tahun masih punya 100 subscriber misalnya guys ya. Ya udahlah, ya udah gua nggak mau fokus lagi ya, gua mau fokus dunia kerja aja. Nah ini kesalahan yang sering banget terjadi guys ya, yang mereka tuh hanya ngelihat sebuah karya dari angkanya aja. Oke, angkanya itu hanya sekedar apresiasi atau bisa dibilang pencapaian, tapi ya kalian harus sadar diri kalau misalnya pencapaian atau angka kalian belum tinggi, tandanya apa? Ya video kalian belum memuaskan atau video kalian belum ada yang bermutu untuk customer kalian atau enggak ya para penonton YouTube. Mungkin zaman sekarang itu udah sedikit banget orang yang suka untuk long video, tapi nggak nutup kemungkinan video kalian itu bakal ditonton banyak orang yang suka nonton salah satunya dari sedikit orang itu. Makanya kenapa gue selalu bilang kalau misalnya ketika lu berkarya di YouTube, jangan sampai ngelihat angkanya, tapi ngelihat dari videonya. Tentunya video yang berkualitas pasti akan memberikan manfaat yang luar biasa. Mau itu 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, gak masalah guys. Walaupun nonton kayak gitu, intinya kalian udah mencapai target atau kalian udah mencapai ya bisa dibilang ya kalian bisa memberikan suatu hal yang bermanfaat untuk mereka yang hanya sedikit itu sendiri. Dan pastinya ketika mereka merasa dirinya itu bermanfaat tentang video kalian, tentunya akan di-share ke yang lain, di-share ke grup WA, ke grup IG, kemanapun dia ada grup. Dan pastinya
ketika orang lain atau teman mereka itu nonton video kalian dan merasa relate juga, pastinya akan di-share lagi. Dan ini akan berdampak untuk menaikkan view, rating kalian, channel kalian, subscriber kalian, segalanya. Dan makanya buat teman-teman semangat, pokoknya jangan sampai diri kalian ngebandingin dengan orang lain atau channel kalian sendiri dengan channel orang lain. Karena apa? Karena setiap orang memiliki start yang berbeda-beda, memiliki privilege yang berbeda-beda, dan teman-teman tinggal fokus ke value kalian, skill kalian, bakat kalian, dan juga masa depan kalian. Semoga bermanfaat, dan pastinya kalau misalnya bermanfaat langsungnya di-share ke teman-teman yang lain, dan biar mereka itu jangan ngebandingin diri dia dengan diri orang lain. See you next time, bye.